Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Saiful Bahri di channel YouTube Muhammad Saiful Bahri. Oke, kali ini kita akan membahas RUU HIP. Apa itu RUU HIP? Singkatannya sih Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Mengapa ada konflik begitu? Karena di dalamnya, di rancangan undang-undang itu, di wacana undang-undang itu, ada pasal-pasal yang membuat menjadi konflik. Ada misi dan narasi yang memang nyata di undang-undang tersebut, perlu mendapat perhatian dan kewaspadaan dari seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai Pancasila justru diperalat untuk tujuan ideologi lain, termasuk sosialis dan juga komunis. Pertama, janggal dalam draft RUU yang memfokus pada ideologi Pancasila dalam konsideras tidak memasukkan TAP MPRS tentang pembubaran PKI, organisasi terlarang, dan larangan menyebarkan dan pengembangan paham komunis Marxisme. Ini penting, tak bisa dihapus begitu saja. Penghapusan justru menimbulkan kecurigaan yang misi harus diperjuangkan secara terselubung. Kedua, tubis atau gotong royong. Gotong royong dalam makna kebersamaan atau ideologi terkesan selundupan, baik pada ketentuan umum maupun pasal-pasal. Contoh saja, kelima prinsip dasar merupakan jiwa dan penggerak perjuangan rakyat Indonesia. Dan bangsa Indonesia mencerminkan kepribadiannya di gotong royong pasal 3. Ketiga, menafsirkan agama sebagaimana bahwa sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial dan bidang-bidangnya adalah politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan HAM. Agama diminimalisasi. Ketika konten agama itu ternyata posisinya sejajarnya dengan rohani dan kebudayaan, pasal 22, bahkan pada misi dari masyarakat Pancasila dari A sampai F, sama sekali tak tersentuh aspek ketuhanan atau keagamaan, pasal 11. Yang keempat, ciri manusia Pancasila dikaitkan dengan beriman, bertakwa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsepsi ketuhanan yang berdasar kemanusiaan, ketuhanan yang Maha Esa, yang dideklarasikan ke tingkat ukuran kemanusiaan. Ancaman pada otoritas hukum-hukum Tuhan, pasal 12. Kelima, sinkretisme dan pencampuradukan entitas. Keadilan dan kesejahteraan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan atau demokrasi politik, dan juga ekonomi dan persatuan. Pasal 7 ayat 1. Ada nuansa pemerasan dan kembali dengan cara pandang Soekarnoisme masa lalu. Menurut saya, RUU HIP atau Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila jangan tergesa-gesa disahkan, dan masih banyak perlu perbaikan-perbaikan di poin-poin yang tertuang seperti dalam pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 yang meringkas Pancasila menjadi Trisila, bahkan menjadi
Ekasila. Pancasila adalah pedoman hidup dan ideologi bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Kalau kita ringkas, maka akan terjadi perpecahan, kacau balau. Indonesia tidak akan bersatu karena berbeda agama, suku, ras, dan budaya. Kalau Pancasila diringkas-ringkas gitu, maka akan terjadi perpecahan pada bangsa ini. Pandangan saya dari sisi agama Islam. Agama Islam adalah agama yang sempurna di mata Tuhan atau Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus menghargai perbedaan. Jangan memusuhi agama lain. Harus saling toleransi dan juga saling menghargai perbedaan tersebut. Jangan mengucilkan. Jangan rasisme. Kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan demi bangsa kita, bangsa Indonesia. Merdeka. Hidup mahasiswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua tetap saling padu dan juga saling menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Jangan kita memecah belah ataupun kita ingin mengadu domba satu sama lain. Kita ini satu padu. Kalau kita bersatu, kita akan kuat. Kalau kita tidak bersatu, kita akan terpecah belah. Maka dari itu, mari kita sama-sama menyatukan dan menjunjung tinggi Pancasila. Jangan dipecah-pecah, jangan jadi Trisila, jangan jadi Ekasila. Karena agama Islam, agama yang paling diajari untuk toleransi sesama Muslim dan juga beda Muslim atau beda agama. Karena Nabi Muhammad SAW bilang, jangan kau musuhi orang lain, atau yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Tapi walaupun dia beda kepercayaan, kita harus tetap baik kepada satu sama lain atau satu sama dengan yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.